There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Jadi hari ini tuh aku mau lanjutin lagi video aku yang bersih-bersih kemarin ya teman-teman. Kemarin kan aku bersih-bersih kamar anak aku. Jadi sekarang lanjutan videonya tuh aku mau bersih-bersih ruangan kerja serta kamar, terus aku mau bersihin ruangan serbaguna aku. Untuk kamar ini, kemarin itu waktu aku lagi masukin lemari, lagi merakit lemari itu sebenarnya sudah kami bersihkan untuk sawang-sawangnya ya teman-teman. Jadi ini tuh aku hanya membersihkan sebagiannya lagi karena memang aku tuh mau rapiin aja gitu ya. Nah ini tuh aku mau lepas dulu untuk poster-poster anak-anak aku yang kemarin, nanti mau aku pindahin ke kamar mereka. Cuman nggak yang ini lagi ya, mungkin aku nanti akan beli yang baru. Soalnya ini pas aku koyakin gitu robek gitu ya teman-teman, jadi banyak yang hilang. Jadi nanti aku beli aja yang baru lagi untuk ditempelin di kamar mereka. Nah untuk face bagian tempat kerjaku di sini sebenarnya sudah rapi, cuman aku mau bersihin tipis-tipis saja. Di sini tuh adalah bagian pojok kamar yang kemarin itu ya teman-teman, kamar belakang. Jadi untuk menjahit aku pindahin di bagian sini biar lebih ruang aja gitu untuk bagian kamar aku gitu ya. Jadi kalau seandainya masuk ke kamar tuh nggak mijakin tempat tidur. Nah posisi yang kemarin itu kurang bagus teman-teman, karena asal masuk tuh kayak anak-anak aku tuh tempat tidurnya dipijak-pijak gitu, jadi ngeres, gampang kotor. Jadi aku pindahin tempat tidurnya di pojokan biar nggak dipijak-pijak gitu ya kalau mau nemuin aku gitu. Kadang-kadang ada juga orang yang ingin memperbaikin atau permak baju, suka segen gitu ya teman-teman, karena aku kan jahitnya di dalam kamar. Cuman makanya aku pindahin di pojok gini biar dia tuh kayak lebih rapi lagi. Jadi kamar itu nggak terlalu kelihatan gitu untuk mesin jahitnya. Untuk ruang kerja memang agak aku sembunyiin gitu ya teman-teman. Kenapa aku nggak letakin di luar? Soalnya di luar itu kayak biar face aja gitu, jangan ada tempat kerja. Jadi ya udahlah, ini kamar sekaligus tempat kerja. Yang penting masih nyaman dan rajin dibersihin biar abu-abunya tuh hilang. Sebenarnya aku tuh perlu kayak vacuum cleaner ya teman-teman. Soalnya memang membersihkan debu benang-benang ini tuh kalau disapu balik lagi gitu. Ya doain ya teman-teman biar nanti aku bisa gajian. Kalau aku bisa gajian lagi, insya Allah pengen beli barang-barang keperluan aku gitu ya di rumah. Soalnya memang masih perlu banyak banget sih barang-barang yang memang bermanfaat ya tentunya, yang memang fungsinya tuh ada gitu ya. Jadi next doain ya, mudah-mudahan bulan ini atau bulan 12 aku bisa gajian lagi. Untuk kalian semangat terus ya teman-teman, pasti kalian nanti akan menyusul merasakan gimana indahnya gajian di YouTube ya. Walaupun gajinya tuh nggak besar, nggak sama kayak gaji YouTuber ternama, cuman merasakan dapat gaji sendiri dengan main handphone dengan jumlah segitu tuh rasanya kayak ketimpahan berlian gitu ya teman-teman. Aku tuh nggak pernah pandang nilai berapa gajinya aku, cuman rasanya tuh nikmat aja gitu. Hasil dari kita cuman otak-atik HP sambil kerjaan di rumah, sambil ngurus anak, sambil masak, berhadiah gitu ya. Padahal kita tuh sebenarnya sudah digaji sama Pak suami.
Dan sekarang ditambah lagi dapat gaji dari Kang YouTube. Itu lumayan banget ya teman-teman bagi aku seorang ibu rumah tangga yang memang suka gitu ya bikin video, edit video. Banyak halnya sih dalam menggapai semua ini tuh aku harus mendapatkan cemoohan, hinaan, aku harus diketawain gitu. Cuman sekarang tuh kayak alhamdulillah, yang terus aku ucapkan tuh cuman alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya buah kesabaran yang aku pertahankan, kesabaran yang aku selalu niatkan dalam hati sekarang tuh terbalas gitu ya. Bahkan mereka yang sekarang tuh kayak dulu ngejek aku, dulu kayak apaan sih bikin-bikin video, apaan sih apa-apa di video, malah sekarang tuh bertanya-tanya bagaimana sih caranya gitu kan. Itu tuh adalah salah satu momen yang memang aku tunggu-tunggu ya teman-teman. Mereka yang dulunya tuh kayak mandang aku sebelah mata, mereka yang dulu kayak aku melihat aku tuh kayak layas gitu ya kalau bahasa kami. Sekarang tuh malah mereka ingin mendekat dan ingin lebih dalam mengenal aku. Ya intinya kita tuh tetap berbuat baik aja meskipun orang lain jahat sama kita. Ya kalau aku sih, kalau orang bertanya ya aku jawab ya teman-teman. Kalau mau belajar ya aku kasih tahu, karena aku tuh nggak pernah pelit dalam ilmu. Kalau untuk uang mungkin aku tuh kayak bukan pelit ya, memang nggak ada. Kalau ada ya aku nggak pelit. Cuman kalau untuk ilmu, selama itu aku bisa berbagi, selama bermanfaat untuk orang-orang, kenapa enggak gitu ya. Bahkan banyak banget teman-teman pemula yang selalu DM aku, yang WhatsApp aku juga bertanya bagaimana caranya, walaupun aku tuh bukan orang yang punya viewers banyak, subscriber banyak, tapi mereka tuh kayak pengen tahu gimana sih caranya aku tuh mempertahankan konsistennya aku, mempertahankan semangat aku tuh gimana caranya gitu. Karena memang yang membuat lemah itu sebenarnya adalah semangat ya teman-teman. Di saat mental kita, semangat kita tuh dihajar habis-habisan, dihilangkan dari diri kita, nah itu yang membuat orang tuh kayak langsung drop dan down, langsung mau berhenti gitu. Jujur aku juga tipikal orang yang gampang banget down dan gampang banget putus asa, tapi aku adalah orang yang kayak gampang juga untuk kembali semangat. Jadi aku tuh sebenarnya untuk memulihkan semangat aku, biasanya sih aku selalu menonton vlog IRT yang memang selalu memberikan motivasi dan inspirasi untuk aku untuk berjuang. Jadi aku tuh selalu mengikuti channel-channel teman-teman yang memang berjuang dari nol. Ada yang bilang aku tuh belum pede kalau harus bikin konten karena dengan keadaan rumah aku yang sangat sederhana. Justru konten-konten yang aku ikutin malah konten-konten yang memang berjuang dari nol dan memulai karirnya tuh dengan rumah yang seadanya dan sederhana banget ya teman-teman. Contohnya adalah Mama Syifa Memondol dan Bunda Twin. Mereka tuh punya rumah yang sederhana tapi bisa disulap menjadi rumah yang sangat memotivasi. Jadi aku tuh kayak ingin mengikuti jejak mereka gitu ya, mengambil hikmah dari kehidupan yang mereka jalanin. Alhamdulillah aku mengenal baik mereka ya teman-teman. Jadi kayak aku tuh tahu bagaimana perjuangannya, bagaimana lika-liku mereka membangun channel mereka sampai sekarang tuh bisa menjadi channel yang lumayan sukses. Jadi aku tuh pengen semangat gitu ya teman-teman. Dulu aku pernah down berapa bulan yang lalu, aku sampai upload tuh cuman 2 hari sekali gitu ya. Sebenarnya itu termasuk masih konsisten. Aku tuh belum pernah sih sampai upload tuh nggak seminggu nggak upload, 2 minggu nggak upload tuh belum pernah ya teman-teman. Jujur karena udah menjadi kebiasaan, jadi upload video tuh wajib sih menurut aku, karena memang aku tuh merasa aneh aja kalau aku tuh nggak bikin video atau nggak upload video. Jadi mungkin itu menjadi terbiasa menurut aku. Dan untuk mempertahankan semangat aku yang kedua, tadi poin yang pertama ya teman-teman, mengikuti channel-channel yang memotivasi. Dan untuk semangat yang kedua tuh aku hanya ingin menyimpan memori untuk kenang-kenangan anak-anak aku kelak. Karena jujur aku sendiri sudah mengalami di saat aku
dewasa, di saat aku sekarang sudah mulai tua, aku tuh pengen banget lihat kembali masa-masa lalu aku, mengenang kembali masa-masa kecil aku. Tapi apalah daya, pada zamannya aku dulu tuh orang tua aku nggak ada kepikiran untuk mengabadikan momen-momen itu. Makanya yang buat aku semangat sekarang itu adalah ini tuh bisa menjadi momen terindah nanti kelak buat anak-anak aku. Jadi makanya aku tuh setiap aktivitas, setiap berkegiatan itu aku selalu melibatkan anak-anak aku di dalamnya. Bahkan mungkin di saat nanti anak-anak aku sudah mempunyai kehidupan masing-masing, di saat aku dan Pak suami tinggal berdua, ini tuh bakalan menjadi tontonan kami nanti di hari tua ya teman-teman. Jadi ini bukan untuk mengejar uangnya saja, tapi untuk menyimpan memori dan kenang-kenangan untuk dilihat di hari tua kelak. Atau mungkin ini bisa menjadi kenang-kenangan nanti anak-anak aku setelah aku dan suami aku tidak ada, dan bisa menjadi kenang-kenangan untuk anak cucu aku nanti. Ya, kita nggak memungkiri umur kita itu sampai berapa ya teman-teman, karena kalau Allah sudah memanggil kita harus kembali pulang. Jadi kita tuh harus tetap menyimpan memori-memori yang indah untuk dikenang nanti di hari kemudian kelak ya teman-teman. Ya, semoga aja kita tuh nanti bisa berumur panjang, dan semoga aja nanti kehidupan di dunia ini tuh masih panjang sampai kita tuh nanti bisa menyaksikan anak cucu kita bertumbuh kembang ya teman-teman. Oke deh teman-teman, kita kembali lagi ke video. Nah, ini tuh aku udah hampir selesai untuk sapu-sapu rumahnya. Di sini aku mau sapu juga sedikit terasnya karena memang tadi malam tuh lagi hujan, jadi terasnya itu kotor banget. Setelah aku bersihin bagian teras depan, di sini tuh aku mau pel lantai rumahku ya teman-teman. Karena ini tuh kotor ketika aku tuh bikin lemari kemarin tuh, jadi masih banyak debu-debu yang nempel di keramik. Jadi harus dipel beberapa kali. Soalnya kemarin itu memang pas ngangkat lemari itu aku tuh kadang pakai sendal, kadang enggak gitu ya. Jadi hari ini tuh aku pel untuk bagian rumahku yang bagian depan ini. Nah, rumahku masih kosong melompong ya teman-teman, masih seger banget, belum ada banyak perintilan di daerah ini, di bagian ini, karena memang aku tuh belum fokus untuk ke perintilan bagian depan ini. Insya Allah nanti kalau sedikit longgar waktu aku dan longgar juga untuk keuangan aku, pasti aku akan bagian sini juga akan aku makeover ya. Cuman sekarang aku masih fokus untuk ke dapur dulu. Nah, di sini aku juga ingin meminta saran kepada teman-teman untuk bagian depan ini, kalau bagusnya tuh dicat warna apa ya teman-teman. Kalau putih aku takutnya kayak apa ya, cepat kotor gitu teman-teman. Kalau hijau lagi mungkin kelihatan cantik, cuman aku masih bingung harus pilih hijau muda, hijau sage, atau hijau yang sama seperti sekarang ini. Cuman untuk itu aku tuh masih mikir warna. Aku ada niat untuk makeover rumah kontrakan ini dalam waktu dekat ini karena memang ini tujuannya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Aku pengen di saat aku nanti puasa, rumah aku tuh sudah enak dipandang ya teman-teman. Jadi pas hari lebaran juga enak. Kemungkinan lebaran ini aku belum bisa pulang kampung ya teman-teman, karena memang aku tuh belum ingin pulang kampung dulu. Untuk kampung aku sendiri, aku pulangnya tuh di Padang, Sumatera Barat. Cuman untuk kampung Pak suami ada di Gunung Tua. Sebenarnya kami tuh asal dari Aikenopan gitu. Waktu kami untuk keluarga besar kami tuh berkumpul di Aikenopan. Cuman sekarang tuh kayak papa aku sekarang ada di Jambi untuk mengurus kebun, dan mama aku sekarang masih menemanin adik aku yang masih kelas 6 SD untuk memsiapkan sekolahnya ya teman-teman. Jadi mungkin mama aku nanti setelah adik aku tamat akan ngikutin papa aku di Jambi. Jadi aku sekarang lagi bingung teman-teman, kalau pulang kampung tuh mau pulang kampung kemana ya. Harus ke Gunung Tua, ke tempat mertua aku atau ayahnya suami.
ke tempat mama papa aku di Jambi, atau ke Aikenopan, ke rumah keluarga besar papa aku, atau ke rumah besar keluarga mama aku di Padang, Sumatera Barat, atau di Bukit Tinggi. Bingung banget kan kalau mau pulang kampung teman-teman. Jadi kata pak suami, kalau ingin memutuskan sesuatu tuh ya udah biarin aja, nanti berjalan dengan sendirinya. Kalau aku sih pengennya tahun ini tuh nggak pulang kampung dulu karena masih ada niat yang belum terwujudkan. Nah, sekarang itu aku lebih memutuskan untuk di sini dulu. Soalnya aku tuh kalau pengen pulang kampung tuh pengennya langsung ke keluarga gitu ya, ke mama papa aku. Tapi masih lama, nanti bakalan ada perubahan lagi ya teman-teman. Kita juga belum tahu, kadang pemikiran kita tuh sering berubah-ubah gitu ya. Oke deh teman-teman, tadi aku udah selesai nyuci. Udah lama banget kan aku nggak bikin video cuci-cuci baju. Kali ini aku nggak laundry ya teman-teman, aku cuci sendiri karena memang sekarang tuh kayak kurang serk aja gitu sama cucian laundry. Jadi aku sempet-sempetin aja waktu aku untuk nyuci walaupun sedikit setiap harinya. Oh iya teman-teman, maaf ya kalau dubbing aku tuh sedikit berisik karena aku dubbingnya di siang hari. Soalnya aku tuh bikin video terus aku edit untuk satu video terus aku dubbingin gitu ya. Jadi aku langsung garcep upload karena memang untuk memori RAM aku tuh nggak cukup, makanya tuh harus garcep di edit, harus garcep di dubbingin. Jadi ini kondisinya di siang hari tuh masih rame banget orang di lingkungan rumah aku. Jadi agak sedikit berisik ya teman-teman. Untuk cuaca hari ini tuh sedikit mendung ya, nggak terlalu panas. Jadi aku nggak tahu ini cucian bakalan kering atau enggak. Tapi mudah-mudahan ini kering ya teman-teman. Karena cucian aku tuh bukan cucian yang nggak gampang kering gitu. Soalnya spray ini kan tipis, jadi mungkin dia tuh bakalan gampang kering. Kena angin aja bakalan kering gitu ya. Oh ya teman-teman, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Tetap semangat kan dalam menjalankan hidupnya? Atau mungkin ada yang lagi mager, atau ada nih yang lagi berjuang seberjuang-berjuangnya mungkin. Aku juga lagi posisi berjuang ya teman-teman. Semoga perjuangan kita itu membuahkan hasil yang akan kita tuju nanti. Tetap semangat ya untuk teman-temanku semua. Wah, nggak terasa juga video aku udah mau berakhir nih teman-teman. Maaf ya kalau durasinya kepanjangan. Semoga kalian nggak bosan ya nonton video aku yang isinya cuman itu-itu aja. Tapi semoga kalian bisa memandang semangat aku dan semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dan motivasi dari setiap video yang aku share. Intinya aku di sini hanya ingin menularkan semangat aku kepada kalian semua. Untuk kalian tetap semangat dan terus berjuang dan jangan lupa berdoa. Oke deh teman-teman, nggak terasa ini udah sampai di video akhir. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah menonton sampai di titik ini, yang udah subscribe dan yang udah komen juga aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di video-video aku berikutnya. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Dadah.